Halo sahabat dengar, selamat datang di Podcast 1. Podcast dari kelompok 1 yang akan menemanimu menjelajahi dunia tunarungu. So, without further ado, let the intro begin. Halo sahabat dengar, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sebelumnya, podcast 1 ini merupakan sebuah bentuk penugasan kelompok dari mata kuliah Pendidikan Anak Hambatan Pendengaran yang diampu oleh Ibu Dr. Muni Winarsi MPD dalam program studi pendidikan khusus kelas C angkatan 2021. Kelompok 1 sendiri terdiri dari Afra Sausan Farihah dengan NIM 11026211032, Nabilah Nurrahmah dengan NIM 11026211096, Ratu Balkis Suryani dengan NIM 11026211065, dan saya sendiri Raden Rakira Geta dengan NIM 11026211049 sekaligus pembicara yang akan menemani sahabat dengar sekalian dalam podcast 1 ini. Kembali lagi pada topik pembicaraan awal ya, sahabat dengar, apakah kalian sudah familiar dengan sebutan tunarungu atau hambatan pendengaran? Beberapa mungkin ada yang kayak pernah dengar kok dan tahu juga tentang tunarungu. Ada juga yang pernah dengar sih tapi nggak begitu ngerti gitu deh. Atau bahkan ada sahabat dengar nih yang belum pernah dengar sama sekali terkait dengan ketunarunguan, jadi kalian tidak tahu menahu gitu ya. Oke, jadi menurut Murni Winarsi pada tahun 2007 menyebutkan bahwa tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau seluruhnya alat pendengaran sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari, yang berdampak pada kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi yang sangat penting. Jadi tunarungu atau hambatan pendengaran ini merupakan sebuah kondisi pada area indera pendengaran ya sahabat dengar. Lalu bagaimana bisa ya ada tunarungu gitu? Apakah dari penyakit atau dari kecelakaan atau mungkin memang sudah bawaan lahir? Jadi sahabat dengar, faktor penyebab ketunarunguan itu dibagi menjadi 3. Ada masa prenatal atau masa kehamilan, yaitu masa di mana bayi masih menjadi janin. Kehilangan pendengaran itu bisa disebabkan karena faktor genetik, infeksi pada ibu seperti cacar air atau campak selama kehamilan, malnutrisi yang menyebabkan janin tumbuh tak sempurna, atau keracunan obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu. Lalu ada masa natal atau masa kelahiran. Proses ini terjadi ketika ibu dalam momen ingin dan sedang melahirkan bayinya ya sahabat dengar. Ketika ibu kesulitan dalam melahirkan, ada momen di mana persalinan dibantu dengan tang atau alat penyedot bayi, yang dimana hal itu dapat menyebabkan kerusakan pada organ dan indera pendengaran bayi. Atau mungkin bisa juga disebabkan karena kelahiran yang prematur atau lebih cepat dari jadwal seharusnya. Yang terakhir ada pada masa postnatal atau masa sesudah kelahiran. Nah, masa ini itu ada pada tahap bayi sudah dilahirkan dan dalam masa tumbuh kembang. Ketunarunguan dapat terjadi karena infeksi, misalnya infeksi pada otak meningitis atau infeksi umum seperti difteri, mobili, dan lain-lain, pemakaian obat-obatan dosis tinggi kepada anak, atau karena kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada alat pendengaran bagian dalam, misalnya jatuh atau tabrakan. Setelah kita tahu nih sahabat dengar terkait dengan faktor apa aja ya yang bisa menyebabkan seseorang mengalami tunarungu, tentunya akan ada ciri dan karakteristik yang nampak dikarenakan kondisi tersebut. Kalau dari segi intelijensi, sebenarnya seseorang yang memiliki tunarungu itu tidak bodoh, mereka juga memiliki kepintaran yang sama rata seperti orang-orang lainnya. Namun, karena memang kondisi yang sulit bagi mereka untuk melakukan komunikasi dari segi bahasa, pencapaian dan prestasi dalam mata pelajaran yang bersifat verbal umumnya lebih rendah, terlebih lagi kalau memang penanganan dan pelayanan yang didapatkan tidak sesuai. Berdasar dari karakteristik bahasa dan bicara, karena pengaruh dari indera pendengarannya ini, jadi mereka mengalami kesulitan atau punya cara tersendiri untuk berkomunikasi. Alat komunikasi itu nggak cuma sekedar dari obrolan bentuk verbal ya, tapi juga bisa dalam bentuk bacaan atau menulis. Diperlukannya penanganan dan pelatihan khusus untuk bisa melatih seseorang dengan tunarungu untuk dapat mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi. Kalau dari karakteristik segi emosi dan sosial nih sahabat dengar, karena
Kerap kali anak dengan atau seseorang dengan tunarungu itu menganggap bahwa diri mereka ini tanda kutip berbeda atau dampak dari lingkungan sekitar. Mereka ini kerap kali memisahkan diri atau mengasingkan diri dari lingkungan sosial, yang mana menimbulkan beberapa efek negatif seperti egosentrisme, perasaan takut terhadap lingkungan luas, ketergantungan terhadap orang lain, perhatian yang mudah teralihkan, atau bahkan mereka ini memiliki sifat polos namun mudah tersinggung dan marah. Kira-kira siapa sih contoh dan bentuk nyata dari adanya ketunarunguan tersebut? Nah teman dengar, kebetulan banget nih rezeki kalian ya. Kami dari kelompok 1 telah melakukan wawancara kepada seorang ibu bernama Rinawati dari Jakarta yang memiliki seorang putra tunarungu bernama Muhammad Hafiz Ibrahim. Hafiz ini lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2008 yang kini bersekolah di SLB 12 Jakarta. Wawancara yang pihak kami lakukan kepada Ibu Rinawati terkait dengan kondisi Ananda Hafiz berlangsung lewat pesan WhatsApp, yang mana di sana kami memberi beberapa pertanyaan yang lalu dijawab oleh Ibu Rina dengan senang hati dan sudah atas izin kesepakatan antara dua pihak. Jadi Hafiz mengalami gangguan pendengaran sejak lahir nih sahabat dengar, yang dimana ketika Ibu Rina sedang mengandung bulan kedua timbul ruam pada kulit, dan ketika bulan ketiga itu didiagnosa secara profesional mengalami campak. Penyakit tersebut kemungkinan besar menjadi pengaruh atas pertumbuhan organ dan indera pendengaran Hafiz menjadi tidak sempurna gitu ya. Karena kalau dilihat dari faktor genetik, Ibu Rina mengatakan bahwa tidak ada dalam sejarah keluarganya yang mengalami ketunarunguan. Setelahnya Hafiz dengan rutin diperiksa ke dokter THT di RS Cipto. Setelah melalui pemeriksaan, ASSR dan lain sebagainya, Hafiz dinyatakan mengalami gangguan pendengaran di atas 100 desibel, yang mana bertanda kalau Hafiz ini memiliki ketunarunguan dengan klasifikasi sangat berat atau berat sekali. Namun puji syukur sekali ya, kondisi yang dimiliki Hafiz ini tidak menjadikan dirinya tidak ceria dan aktif sebagai anak-anak. Karena menurut Ibu Rina sendiri, Hafiz ini memiliki sifat yang mudah bergaul, serta teman sebaya di lingkungannya dapat menerima Hafiz dengan terbuka, sehingga Hafiz itu tidak merasa sendirian gitu ya sahabat dengar. Karena Hafiz juga masih bersekolah ya sahabat dengar, jadi kami ikut bertanya nih terkait dengan bagaimana proses dan kondisi Hafiz di sekolah dan bagaimana pelayanan yang sekolah berikan. Ternyata pelayanan cukup baik dirasakan oleh Ibu Rina dan Hafiz. Namun kembali lagi kepada bagaimana cara setiap pengajar kepada peserta didiknya. Hafiz selama ini tidak memiliki kendala yang besar dalam proses belajar, tapi Hafiz mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan kata-kata yang bersifat baku. Jadi untuk membantu proses belajar, Ibu Rina membantu Hafiz dengan menggunakan media-media sederhana seperti gambar dari internet. Pihak sekolah juga membantu proses pembelajaran di rumah dengan memberikan tablet khusus yang digunakan untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Jadi selama proses sekolah online di tengah-tengah pandemi ini ya sahabat dengar, guru-guru yang menjadi pengajar pun menguasai bahasa isyarat sehingga dapat mempermudah proses belajar bagi siswa tunarungu walaupun berjalan online. Terkait dengan stigma dan stereotipe yang diberikan masyarakat awam, Ibu Rina menjawab bahwa tentu ada gitu, dalam artian pasti adalah ucapan-ucapan yang ditujukan kepada kondisi Hafiz. Ibu Rina sendiri memberikan edukasi yang membahas terkait dengan ketunarunguan kepada teman-teman Hafiz dan tetap mendukung putranya melakukan berbagai hal yang ia minati. Namun jika yang dilakukan Hafiz terlalu berat, maka Ibu Rina sebagai orang tua tidak akan memaksakan. Wah, jadi ini benar-benar sebuah bentuk parenting yang hebat sekali ya sahabat dengar. Bagaimana nih sahabat dengar? Masih timbulkah pertanyaan terkait dengan tunarungu atau hambatan pendengaran? Banyak sekali sumber-sumber terpercaya yang bisa dijadikan sumber informasi terkait dengan ketunarunguan atau kebutuhan khusus lainnya. Bisa juga nih sahabat dengar bertanya langsung kepada ahli atau orang yang bersangkutan, asal pertanyaan yang ditujukan tetap sopan dan bersumber dari rasa penasaran sahabat dengar. Ternyata kita sudah sampai di penghujung podcast ya. Sampai di sini dulu hari ini dengan podcast 1. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif kepada sahabat dengar sekalian. Kepada Ibu Rinawati, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Hafiz tumbuh dan terus berkembang menjadi anak yang sehat dan bahagia ya Ibu. Saya Raden Rakyat Ragieta selaku perwakilan kelompok 1 dari podcast 1 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.